Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai orang yang beriman, pastinya kita meyakini bahwasannya di dalam Islam seluruh amal manusia di akhirat kelak akan ditimbang dalam timbangan amal yang disebut mizan. Maka jika timbangan amal baiknya lebih berat, maka pertanda ia akan selamat. Akan tetapi sebaliknya, jika timbangan amal buruknya yang lebih berat, maka pertanda ia akan celaka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya 47. Allah juga berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu ayati yadzlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, oleh karena itu setiap muslim harus mempersiapkan bekal amal dengan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberatkan timbangan kebaikannya, sehingga ia akan beruntung dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, apakah ada solusi agar timbangan kita itu bisa berat kebaikannya dengan amalan yang relatif mudah? Tentu jawabannya pasti ada. Setidaknya ada beberapa amalan yang memiliki pahala besar dan dapat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Di antaranya adalah yang pertama, agar timbangan amal kebaikan kita menjadi berat, maka kita harus memiliki akhlak yang baik, berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Wa inna Allaha yubghidul fahishul badhi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti selain akhlaknya yang baik. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian yang kedua yang bisa memberatkan amal timbangan kita adalah istiqomah bersolawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya solawat atas Nabi termasuk yang memberatkan timbangan." Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa memberatkan timbangan di akhirat kelak adalah zikir atau ucapan alhamdulillah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan, akan memenuhi mizan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, amalan yang dapat memberatkan timbangan amal di akhirat adalah rajin istiqomah membaca la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau sekiranya 7 petala langit dan bumi dan segala isinya diletakkan pada satu piring timbangan, sedangkan lafaz la ilaha illallah diletakkan pada sebelah lainnya, maka niscaya kalimat tauhid itu akan melebihi beratnya daripada langit dan bumi." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima adalah istiqomah sering melafadzkan, mengucapkan tasbihat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 kalimat ringan pada lisan, berat pada timbangan, dan menimbulkan cinta kepada Tuhan, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian kalimat yang dapat memberatkan timbangan amal ketika nanti di akhirat yang keenam adalah rajin bersedekah. Sedekah akan bisa memberatkan timbangan amal ketika nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita bersifat bakhil dalam bersedekah, karena sedekah ini merupakan konsep untuk menarik rezeki dan juga bisa menjadikan pemberat timbang nanti di akhirat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian yang ketujuh yang dapat memberatkan timbangan amal adalah rutin sholat tahajud dan witir. Istiqomah dalam menjaga sholat malam, sholat tahajud, dan juga sholat witir, maka ini akan menjadi amal yang dapat memberatkan timbangan kebaikan nanti di akhirat. Semoga kita bisa menjalankan sholat tahajud, istiqomah sholat tahajud, dan juga sholat witir. Kemudian yang kedelapan adalah banyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran adalah merupakan solusi agar amalan kita, timbangan amalan kita menjadi berat di akhirat kelak.
maka harus beristiqomah, karena dengan membaca Al-Quran sangat bermanfaat bagi kita, baik di dunia, di alam kubur, bahkan kelak di akhirat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang ke-9, amalan yang dapat memberatkan amal timbangan kebaikan adalah berpuasa. Berpuasa semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa itu dinding atau perisai dari api neraka, dan ia adalah untukku, dan aku sendiri akan membalasnya. Dia, orang yang berpuasa, meninggalkan nafsu syahwat, meninggalkan makan dan minum karena aku. Sesungguhnya bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bau kasturi. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di surga terdapat 8 pintu. Di antaranya adalah pintu bernama Ar-Royan. Tidak diizinkan masuk melaluinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-10, amalan yang dapat memberatkan timbangan di akhirat adalah memiliki niat yang baik-baik pada setiap perbuatannya. Di dalam hadis dijelaskan bahwasannya seorang hamba yang dikaruniakan Allah ilmu dan niat yang ikhlas, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana yang diperbuat oleh si fulan, golongan yang diberikan harta dan ilmu. Dengan niatnya tersebut, maka pahala kedua-dua hamba ini akan sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ada hadis pula yang menyebutkan bahwa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahwa sesungguhnya bagi setiap orang yang apa yang dia niatkan, sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskan sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan saja. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita di akhirat. Semoga kita semua nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihisab, maka kemudian akan menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.